Mentari pagi menyelinap melalui celah jendela kamar, membangunkan Liana dari tidurnya. Ia mengerjapkan mata, menyesuaikan diri dengan cahaya yang masuk. Di sampingnya, suaminya, Arfan, masih tertidur dengan napas yang teratur. Liana tersenyum tipis, mengingat betapa dulu ia sangat bahagia menikah dengan pria yang dicintainya itu. Liana dan Arfan telah menikah selama 5 tahun. Kehidupan rumah tangga mereka awalnya penuh dengan kebahagiaan. Mereka tinggal di rumah sederhana namun nyaman di pinggiran kota. Arfan bekerja sebagai manajer di sebuah perusahaan properti, sementara Liana memilih menjadi ibu rumah tangga setelah menikah, meskipun sebelumnya ia adalah seorang wanita karir yang cukup sukses. Mereka sering menghabiskan waktu bersama di akhir pekan, entah sekadar menonton film di rumah atau pergi ke taman menikmati udara segar. Arfan adalah suami yang perhatian. Setidaknya begitu yang Liana rasakan selama bertahun-tahun. Ia selalu ingat ulang tahun Liana, membawakannya bunga, dan memberikan kejutan-kejutan kecil yang membuat hati Liana luluh. Namun, satu hal yang menjadi kerikil kecil dalam pernikahan mereka adalah masalah anak. Selama bertahun-tahun mereka menanti kehadiran seorang buah hati, namun belum juga diberi kesempatan. Liana sering merasa bersalah karena ia tahu betapa Arfan menginginkan seorang anak. Ia sudah menjalani berbagai pemeriksaan medis, mencoba berbagai metode, dan bahkan berdoa setiap malam agar diberi kesempatan menjadi seorang ibu. Orang tua Arfan, terutama ibunya, sering menyindir Liana secara halus. Mereka ingin cucu, dan menurut mereka, seorang istri yang belum bisa memberikan keturunan akan sulit mempertahankan rumah tangga. Arfan selalu menenangkan Liana, meyakinkannya bahwa mereka hanya perlu bersabar. Tapi di lubuk hatinya, Liana tahu bahwa suaminya pun memiliki kecemasan yang sama. Suasana di rumah mereka mulai berubah perlahan. Arfan sering pulang lebih malam dari biasanya, dan kadangkala ia terlihat lelah dan lebih banyak diam. Liana mencoba berpikir positif, menganggap mungkin suaminya hanya sibuk dengan pekerjaan. Sampai akhirnya, hari yang mereka tunggu-tunggu pun tiba. Liana akhirnya hamil. Namun, kebahagiaan itu tidak bertahan lama. Hari itu, Liana berdiri di depan cermin. Tangannya mengelus perutnya yang masih rata. 2 garis merah di alat uji kehamilan di tangannya tampak begitu jelas. Dadanya berdebar, matanya berkaca-kaca. Setelah 5 tahun menunggu, akhirnya Tuhan mengabulkan doanya. Ia menutup mulutnya, menahan isak haru yang hampir pecah. Dengan langkah tergesa, ia keluar dari kamar mandi, mencari suaminya yang sedang duduk di ruang tamu, fokus pada layar laptopnya. Jantungnya berdetak lebih kencang saat ia mendekati Arfan. "Mas," panggilnya, suaranya sedikit gemetar. Arfan menoleh, keningnya sedikit berkerut melihat wajah Liana yang tampak aneh. "Kenapa, sayang?" Liana mengulurkan alat tes kehamilan itu. Arfan terdiam beberapa detik. Matanya menatap benda kecil itu sebelum akhirnya ia berdiri. "Ini beneran?" Suaranya lirih, seakan masih tidak percaya. Liana mengangguk cepat. Air mata akhirnya jatuh juga dari matanya. Arfan menghambur ke arahnya, memeluknya erat, begitu erat hingga ia bisa merasakan jantung suaminya berdetak kencang di dadanya. "Alhamdulillah," akhirnya, Arfan berbisik di telinganya. Ia mencium puncak kepala Liana, berkali-kali mengucap syukur. Hari itu menjadi hari paling membahagiakan dalam hidup mereka. Arfan terlihat lebih ceria dari sebelumnya. Sepulang kerja, ia sering membawa buah tangan untuk istrinya, mulai dari makanan yang katanya baik untuk ibu hamil hingga boneka kecil yang kelak akan menjadi mainan anak mereka. Liana sendiri semakin menjaga kesehatannya. Ia mulai rutin memeriksakan kandungannya ke dokter. Setiap kali ia pergi ke klinik, Arfan selalu berusaha menemaninya, meskipun kadang kesibukan kantor membuatnya terpaksa absen. Namun, setiap kali mendengar detak jantung kecil dari layar USG, Arfan akan tersenyum dan menggenggam tangan Liana erat,
seolah ia tak ingin kehilangan momen itu. Namun, kebahagiaan itu perlahan berubah. Arfan mulai lebih sering pulang larut malam. Ia menjadi lebih pendiam, lebih mudah tersinggung, dan kadang terlihat gelisah. Liana mencoba menanyakan ada apa, tapi Arfan selalu menjawab bahwa ia hanya lelah dengan pekerjaan. Hingga suatu malam, saat Arfan pulang dengan wajah yang sulit dibaca, ia menatap Liana dengan pandangan berbeda, sebuah tatapan yang belum pernah Liana lihat sebelumnya. Dan saat itulah, segalanya mulai berubah. Liana duduk di kursi goyang di beranda rumah, mengelus perutnya yang mulai membesar. 5 bulan sudah kehamilannya berjalan, dan sejauh ini semuanya baik-baik saja. Setiap kali bayi di dalam perutnya menendang, hatinya dipenuhi kehangatan. Ia sudah tidak sabar menunggu kelahiran anak yang telah ia nantikan selama bertahun-tahun. Namun, sejak beberapa minggu terakhir, Arfan semakin berubah. Ia menjadi lebih sering murung, dan kadang pulang dengan ekspresi yang sulit ditebak. Liana mencoba bertanya, tetapi suaminya hanya menjawab singkat atau malah menghindar. Hari itu, Arfan pulang lebih awal dari biasanya. Liana yang sedang memasak di dapur langsung tersenyum melihat suaminya memasuki rumah. Namun, alih-alih menyambutnya dengan hangat seperti biasa, Arfan tampak dingin. Ia langsung duduk di sofa, menghela napas panjang, lalu menatap Liana dengan pandangan yang sulit diartikan. "Kamu dari mana, Mas? Kok pulang lebih awal?" tanya Liana lembut. Arfan tidak langsung menjawab. Ia menatap istrinya sejenak, lalu mengalihkan pandangan. "Tadi dari rumah ibu." Liana mengangguk pelan. "Oh, bagaimana kabar ibu?" Arfan diam. Rahangnya mengeras, dan tatapan matanya berubah. "Liana, aku mau tanya sesuatu." Liana tertegun melihat ekspresi suaminya yang tiba-tiba serius. "Tanya apa, Mas?" Arfan menarik napas panjang. "Anak ini, benar anakku?" Dunia seakan berhenti berputar. Liana merasa tubuhnya membeku di tempat. Jantungnya berdegup lebih cepat, dan ia menatap Arfan dengan mata membelalak, tidak percaya dengan apa yang baru saja ia dengar. "Apa maksud Mas?" Suaranya gemetar. Arfan mengusap wajahnya dengan kasar. Ibu bilang anak ini mungkin bukan anakku." Liana merasakan dadanya sesak. Tangannya mencengkeram ujung meja, berusaha menyangga tubuhnya yang tiba-tiba melemah. "Ibu bilang kamu sering keluar rumah sebelum hamil," lanjut Arfan, suaranya lebih dingin. "Dia bilang kamu dulu masih sering bertemu teman-teman laki-lakimu. Lalu tiba-tiba kamu hamil setelah bertahun-tahun kita menunggu." Liana menggeleng kuat, matanya mulai berkaca-kaca. "Mas, bagaimana bisa kamu berpikir seperti itu? Ini anak kita. Anak yang kita tunggu selama 5 tahun. Arfan menatapnya tajam, seperti sedang menimbang sesuatu dalam kepalanya. "Lalu kenapa baru sekarang kamu bisa hamil? Kenapa bukan dari dulu?" Air mata Liana jatuh. Hatinya sakit mendengar kata-kata itu. "Mas, ini rezeki dari Allah. Aku tidak akan pernah mengkhianati pernikahan kita." Tapi Arfan hanya diam. Ada keraguan di matanya yang membuat Liana semakin takut. Sejak saat itu, segalanya berubah. Arfan mulai menjaga jarak. Ia tidak lagi menyentuh perut Liana seperti dulu. Tidak ada lagi obrolan hangat tentang calon bayi mereka. Ia lebih sering keluar rumah, lebih sering menemui ibunya, dan setiap kali pulang, tatapan itu selalu ada, tatapan penuh keraguan dan tuduhan. Liana tahu, ibunya telah menanamkan benih racun dalam pikiran Arfan. Dan ia tidak tahu bagaimana cara menyelamatkan pernikahannya. Hari-hari berlalu dengan dingin. Arfan semakin menjauh. Dan setiap kali pulang ke rumah, ia hanya diam, seolah-olah keberadaan Liana tidak lagi berarti. Liana mencoba bersikap seperti biasa, memasakkan makanan kesukaannya, menyiapkan baju kerja,
Tetapi semuanya sia-sia. Arfan tidak lagi menyentuh makanan yang dibuatnya. Ia bahkan lebih sering tidur di ruang tamu daripada di kamar mereka. Liana tahu, semua ini karena perkataan ibu mertuanya. Perempuan itu tidak pernah benar-benar menyukainya. Dan sekarang, ia menggunakan kesempatan ini untuk menghancurkan rumah tangga mereka. Setiap kali Arfan pulang dari rumah ibunya, sikapnya semakin dingin. Seakan-akan kepercayaannya pada Liana semakin terkikis. Suatu malam, ketika Liana duduk di tepi ranjang sambil mengelus perutnya yang semakin membesar, Arfan tiba-tiba masuk ke kamar. Tatapannya tajam, penuh dengan sesuatu yang selama ini ia hindari, kemarahan. Liana menelan ludah, hatinya berdegup kencang. "Aku ingin kamu pergi dari rumah ini." Suara Arfan terdengar tegas dan dingin, menusuk ke dalam hati Liana seperti pisau. Liana terbelalak. Jantungnya seperti berhenti berdetak sejenak. Ia menggeleng, berusaha memastikan bahwa ia tidak salah dengar. "Mas, apa maksudmu?" "Aku tidak bisa lagi hidup dengan seseorang yang mungkin telah mengkhianatiku," ujar Arfan tanpa ragu. "Ibu benar. Aku tidak bisa percaya begitu saja bahwa anak ini milikku." Air mata Liana jatuh. Tangannya refleks memegang perutnya, seolah melindungi bayi yang bahkan belum lahir ke dunia. "Mas, ini anak kita," suaranya bergetar. "Aku tidak pernah sekalipun mengkhianatimu. Kenapa kamu lebih memilih percaya pada kata-kata orang lain dibandingkan aku?" Arfan mengalihkan pandangannya. "Aku sudah memikirkan ini matang-matang. Aku tidak mau hidup dalam keraguan. Aku tidak bisa menerima anak yang mungkin bukan darah dagingku sendiri." Liana terseduh. Napasnya mulai terasa sesak. Kepalanya berdenyut hebat. "Mas, tolong. Aku tidak punya tempat lain," isaknya. "Aku hanya punya kamu. Aku sedang hamil. Mas, aku butuh kamu." Tapi Arfan tidak bergeming. Ia hanya berdiri di sana, seperti orang asing yang tidak lagi mengenal Liana. "Pergilah sebelum aku benar-benar kehilangan kesabaran," katanya dengan suara rendah, tetapi penuh ketegasan. Liana merasa dunia di sekelilingnya runtuh. Ini rumahnya, tempat di mana ia membangun kehidupan bersama Arfan selama 5 tahun. Tempat di mana ia membayangkan masa depan bersama anak mereka. Namun sekarang, ia diusir seperti orang asing. Dengan tubuh yang masih gemetar, Liana berdiri, mengusap air matanya. Ia tahu, tidak ada lagi gunanya memohon pada seseorang yang hatinya telah tertutup. Dengan tangan yang bergetar, ia mulai merapikan barang-barangnya. Tidak banyak yang ia bawa, hanya beberapa pakaian dan perlengkapan penting. Saat ia melewati Arfan menuju pintu, ia berhenti sejenak. Ia ingin mengatakan sesuatu, ingin mencoba sekali lagi membuat suaminya sadar. Namun, ketika matanya bertemu dengan mata Arfan, yang ia lihat hanyalah kehampaan. Tidak ada lagi cinta di sana. Tanpa berkata apa-apa lagi, Liana melangkah keluar dari rumah yang selama ini menjadi tempatnya berlindung. Hujan turun perlahan, membasahi wajahnya yang penuh dengan air mata. Ia berjalan tanpa tujuan, dengan tangan yang terus mengelus perutnya. Di dalam sana, ada nyawa kecil yang harus ia lindungi. Dan meskipun dunia telah membuangnya, ia berjanji, ia tidak akan menyerah. Liana berjalan menyusuri jalanan yang basah oleh hujan. Pakaiannya sudah lembab, dan dingin mulai menusuk tubuhnya. Ia tidak tahu harus pergi kemana. Ia tidak memiliki siapa-siapa di kota ini. Orang tuanya sudah lama meninggal, dan sejak menikah, hidupnya hanya berputar di sekitar Arfan dan rumah mereka. Perutnya mulai terasa nyeri. Mungkin karena terlalu banyak menangis atau karena ia berdiri terlalu lama di tengah udara dingin. Ia melangkah tertatih, mencari tempat berteduh. Sebuah warung kecil yang sudah tutup menjadi satu-satunya tempat ia bisa duduk sejenak. Dengan napas tersengal, ia merapatkan jaket tipisnya, berusaha menghangatkan tubuhnya yang menggigil.
Pikirannya masih kacau. Semua ini terasa seperti mimpi buruk yang tidak ada habisnya. Arfan, suami yang selama ini ia cintai dan percayai, telah mengusirnya tanpa ragu. Hanya karena kata-kata ibunya. Hanya karena keraguan yang tidak beralasan. Air mata kembali mengalir di pipinya. Ia merasa begitu hancur. Ia meraba perutnya yang mulai besar. "Nak, maafkan Mama," bisiknya dengan suara parau. Ia merasa bersalah karena bayinya harus merasakan penderitaan ini bahkan sebelum lahir ke dunia. Hujan masih turun, meski tidak sederas tadi. Liana tahu ia tidak bisa duduk di sana semalaman. Dengan sisa tenaga yang ada, ia berdiri dan mulai melangkah lagi. Ia teringat satu-satunya tempat yang mungkin bisa ia datangi, rumah sahabatnya, Rina. Butuh hampir 1 jam berjalan kaki sebelum akhirnya ia sampai di depan sebuah rumah kecil di kompleks sederhana. Dengan tangan gemetar, ia mengetuk pintu pelan. Tidak lama kemudian, suara langkah kaki terdengar dari dalam. "Liana." Rina membuka pintu dengan ekspresi terkejut. Melihat kondisi Liana yang basah kuyup, wajahnya langsung berubah cemas. "Ya Tuhan, kamu kenapa? Masuk, masuk." Liana tidak bisa menahan air matanya lagi. Ia langsung menangis di pelukan sahabatnya. Rina tidak bertanya apa-apa, hanya mengusap punggungnya pelan, membiarkan Liana meluapkan semua kesedihannya. Setelah beberapa saat, Rina membawanya ke sofa dan memberikan handuk serta segelas teh hangat. "Sekarang ceritakan semuanya," katanya dengan lembut. Liana menghapus air matanya dan mulai bercerita. Tentang bagaimana Arfan berubah. Tentang ibunya yang terus menghasut. Tentang tuduhan kejam yang dilontarkan kepadanya. Dan tentang bagaimana ia diusir dari rumahnya sendiri di saat ia sedang mengandung. Rina mendengarkan dengan wajah marah. "Aku tidak percaya Arfan bisa setega itu," katanya geram. Bagaimana bisa dia mempercayai ibunya begitu saja tanpa bukti apapun? Liana hanya menggeleng lemah. "Aku juga tidak mengerti. Aku pikir dia akan percaya padaku, tapi ternyata tidak." Rina menggenggam tangan sahabatnya erat. "Kamu bisa tinggal di sini. Aku tidak akan membiarkanmu sendirian." Liana menatap Rina dengan mata berkaca-kaca. Ia merasa sedikit lega karena masih ada seseorang yang peduli padanya. Tapi di lubuk hatinya, luka itu masih menganga. Malam itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Liana tidur tanpa ada Arfan di sisinya. Dan untuk pertama kalinya, ia merasa benar-benar sendiri. Pagi datang dengan sunyi. Liana terbangun dengan mata sembab dan tubuh yang masih terasa lelah. Rina sudah menyiapkan sarapan sederhana di meja makan. Aroma teh hangat menguar di udara, memberikan sedikit ketenangan dalam kekacauan yang masih membelenggunya. "Kamu harus makan," kata Rina sambil menyodorkan piring ke hadapan Liana. "Kamu nggak sendiri lagi sekarang. Ada bayi yang harus kamu jaga." Liana menatap sahabatnya dengan mata berkaca-kaca. Ia mengangguk pelan, lalu mengambil sendoknya. Setiap suapan terasa hambar di lidahnya, tetapi ia memaksakan diri untuk menghabiskannya. Ia tahu, tubuhnya tidak boleh lemah. Hari-hari berikutnya, Liana mulai menyesuaikan diri tinggal di rumah Rina. Sahabatnya itu bekerja sebagai karyawan di sebuah perusahaan kecil, dan setiap pagi ia berangkat lebih awal, meninggalkan Liana sendirian di rumah. Liana mengisi waktunya dengan membantu pekerjaan rumah, meski Rina selalu melarangnya untuk terlalu banyak bergerak. Namun, di balik ketenangan itu, hatinya masih diliputi kegelisahan. Setiap kali mengingat Arfan, ada luka yang kembali menganga. Suaminya bahkan tidak mencoba mencarinya. Seolah-olah ia benar-benar sudah dihapus dari hidupnya. Suatu sore, saat Liana sedang duduk di teras, Rina pulang dengan wajah kesal. Ia melempar tasnya ke sofa dan menghela napas panjang. "Ada apa?" tanya Liana hati-hati. Rina menatapnya tajam.
Aku dengar sesuatu dari teman sekantorku. Liana menelan ludah. Firasat buruk langsung menyelimutinya. Tentang apa? Rina menggigit bibirnya sejenak sebelum akhirnya berbicara. Arfan. Dia akan menikah lagi. Dunia Liana seakan berhenti. Napasnya tercekat, dan dadanya terasa sesak. Ia menatap Rina dengan mata yang mulai berkaca-kaca. Itu, gak mungkin, kan? Suaranya bergetar. Rina menghela napas panjang. Orang-orang bilang dia akan menikahi perempuan yang dikenalkan ibunya. Mungkin itu alasan dia buru-buru mengusirmu. Dia percaya kamu selingkuh, jadi dia merasa gak bersalah mencari yang lain. Liana menunduk, tangannya mencengkeram gaunnya dengan erat. Hatinya perih. Air mata yang selama ini coba ia tahan akhirnya jatuh juga. Mungkin memang aku gak pernah berarti buat dia, bisiknya pelan. Rina meraih tangannya dan menggenggamnya erat. Jangan pernah berpikir seperti itu. Arfan yang bodoh karena lebih percaya pada orang lain daripada istrinya sendiri. Liana tidak menjawab. Dalam hati, ia masih berharap semua ini hanya kesalahpahaman. Bahwa Arfan akan menyadari kebenaran dan mencarinya. Tetapi kenyataan yang didengarnya semakin menjauhkan harapan itu. Malamnya, Liana duduk sendirian di kamar, menatap bayangannya di cermin. Wajahnya pucat, matanya sembab, dan ada kelelahan yang tergambar jelas di sana. Ia mengelus perutnya pelan. Maaf, Nak, Mama nggak bisa memberikan keluarga yang utuh buat kamu. Suaranya parau, nyaris tak terdengar. Di luar, hujan kembali turun. Dan di dalam hati Liana, badai yang lebih besar sedang berkecamuk. Hari itu, Liana berdiri di depan cermin dengan perasaan yang sulit digambarkan. Gaun sederhana berwarna biru tua membalut tubuhnya yang semakin membesar. Wajahnya terlihat pucat, tetapi matanya menyiratkan keteguhan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Rina menatapnya dengan cemas. Kamu yakin mau datang? Liana mengangguk pelan. Aku harus ke sana. Aku ingin melihat dengan mataku sendiri. Aku ingin memastikan bahwa semua ini bukan mimpi buruk. Rina menghela napas panjang. Aku nggak bisa melarang kamu, tapi aku takut kamu terluka lebih dalam. Liana tersenyum pahit. Aku sudah cukup terluka, Rin. Kali ini, aku hanya ingin melihat akhir dari semuanya. Dengan langkah mantap, Liana meninggalkan rumah Rina dan menuju tempat pernikahan Arfan. Ia tidak peduli meskipun tidak diundang. Ia tidak peduli jika kehadirannya akan menjadi bahan gunjingan. Yang ia pedulikan hanyalah satu hal, melihat bagaimana Arfan, suaminya, benar-benar meninggalkannya untuk wanita lain. Setibanya di gedung pernikahan, suasana begitu meriah. Lampu-lampu kristal menggantung megah, dan tamu-tamu mengenakan pakaian terbaik mereka. Musik lembut mengalun di udara, tetapi bagi Liana, semuanya terasa hampa. Langkahnya terhenti saat melihat sosok Arfan berdiri di pelaminan, berdampingan dengan seorang wanita bergaun putih. Wajah lelaki itu tampak tenang, seolah-olah tidak ada beban yang menggelayutinya. Seolah-olah ia tidak pernah mengusir istrinya yang tengah mengandung anaknya sendiri. Liana merasakan hatinya mencengkeram erat rasa sakit yang semakin menyesakkan dada. Ia menarik napas dalam-dalam, berusaha tetap berdiri meskipun kakinya terasa lemas. Namun, kehadirannya tidak luput dari perhatian. Beberapa tamu mulai berbisik-bisik, menoleh ke arahnya dengan ekspresi terkejut. Kemudian, seseorang yang sangat dikenalnya menghampiri, ibu mertua yang selama ini menghancurkan hidupnya. Apa yang kamu lakukan di sini? Suara perempuan itu terdengar tajam dan penuh amarah. Liana menatap ibu mertuanya dengan mata yang sudah penuh air mata. Aku hanya ingin melihat dengan mataku sendiri. Suaranya bergetar. Aku ingin memastikan bahwa Arfan benar-benar sudah menggantikan aku. Ibu mertuanya mendengus sinis. Kamu seharusnya malu datang ke sini.
Arfan sudah tidak ada hubungannya lagi denganmu. Lagi pula, siapa yang tahu anak yang kamu kandung itu benar-benar miliknya atau bukan? Ucapan itu bagai pisau yang menusuk jantungnya. Namun, sebelum Liana sempat membalas, tiba-tiba suasana berubah hening. Arfan kini berdiri di depan mereka, menatap Liana dengan ekspresi yang sulit dibaca. Mata mereka bertemu. Ada sesuatu dalam tatapan Arfan, sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Tapi itu tidak lagi penting. Liana sudah lelah berharap. Dengan suara bergetar, ia berkata, "Aku hanya ingin mengucapkan selamat." Tanpa menunggu jawaban, ia membalikkan badan dan berjalan pergi, meninggalkan gedung itu dengan hati yang sudah hancur berkeping-keping. Namun, baru beberapa langkah, rasa sakit menusuk perutnya. Kakinya melemah, dan tubuhnya ambruk di lantai. Tamu-tamu mulai berteriak panik, sementara Arfan hanya bisa menatapnya dengan mata membelalak. Saat itu, dunia Liana perlahan menggelap, dan dalam kesadarannya yang semakin memudar, hanya satu hal yang terlintas di benaknya, bayinya. Suara riuh rendah memenuhi ruangan. Beberapa tamu berlari mendekat, sebagian lagi hanya menatap dengan tatapan terkejut. Liana terbaring di lantai dengan wajah pucat. Tangannya masih menggenggam erat perutnya yang terasa sakit luar biasa. "Liana!" Suara Rina terdengar dari kejauhan. Ia berlari menghampiri dan langsung berlutut di sisi sahabatnya. "Tolong panggil ambulans." Namun, sebelum siapapun bisa bertindak, suara tajam milik Ibu Arfan menggelegar. "Tidak perlu. Bawa dia keluar dari sini. Aku tidak mau pesta pernikahan anakku dikacaukan oleh perempuan ini." Semua orang terdiam. Rina menoleh dengan mata membelalak marah. "Apa ibu serius? Liana pingsan. Dia butuh bantuan." Ibu Arfan tetap berdiri tegak dengan wajah penuh kebencian. Dia hanya pura-pura lemah supaya menarik perhatian Arfan. "Aku tidak akan membiarkan dia merusak kebahagiaan anakku." Liana mengerang pelan, kesadarannya mulai kembali, meskipun tubuhnya masih terasa lemas. Samar-samar, ia bisa mendengar pertengkaran di sekelilingnya. Ia mencoba bangkit, tetapi tubuhnya terlalu lemah untuk bergerak. Arfan yang sejak tadi berdiri diam akhirnya melangkah maju. Ia menatap ibunya dengan ragu, lalu mengalihkan pandangannya ke arah Liana. Mata mereka kembali bertemu. Tapi kali ini, Liana tidak lagi mencari harapan di sana. Dengan suara pelan, hampir berbisik, Liana berkata, "Aku akan pergi. Jangan khawatir." Rina membantu Liana berdiri. "Kamu gak usah khawatir. Aku akan membawamu ke rumah sakit," katanya sambil menatap Arfan tajam. "Aku gak percaya kamu diam saja melihat istrimu dalam keadaan seperti ini." Arfan mengepalkan tangannya, wajahnya terlihat tegang. Tapi sebelum ia sempat berkata apa-apa, ibunya lebih dulu menyela. "Dia bukan istrinya lagi. Jangan membicarakan sesuatu yang sudah selesai." Liana mengangguk lemah. Tidak ada gunanya lagi berdebat. Hatinya sudah terlalu lelah, terlalu sakit. Dengan langkah gontai, ia berjalan keluar dari gedung pernikahan, meninggalkan semua yang pernah ia perjuangkan. Hujan mulai turun, membasahi jalan setapak yang ia lalui. Liana menggenggam perutnya, berbisik pelan, "Bertahanlah, nak, Mama akan melindungimu." Dan dengan itu, ia melangkah pergi, menatap masa depan yang entah akan membawanya kemana. Hujan terus turun, membasahi tubuh Liana yang berjalan tertatih di bawah langit gelap. Dingin menggigit kulitnya, tapi rasa sakit di hatinya jauh lebih perih. Setiap langkah yang ia ambil, setiap tetes air yang jatuh ke tanah, membawa satu tekad baru dalam dirinya. Ia berhenti sejenak di depan sebuah halte kosong. Napasnya tersengal. Tangannya masih erat memegang perutnya yang mulai terasa nyeri. Tatapannya kosong, namun dalam hati, ia bersumpah, "Aku akan kembali.
Aku akan membalas semua rasa sakit ini. Aku akan membuat kalian merasakan apa yang aku rasakan. Liana bukan lagi wanita lemah yang hanya bisa menangis dan menerima perlakuan semena-mena. Ia telah kehilangan segalanya. Rumah, suami, martabatnya sebagai seorang istri. Dan sekarang, ia tidak akan membiarkan dirinya kehilangan lebih banyak lagi. Rina berlari menghampirinya dengan payung di tangan. Wajahnya penuh kekhawatiran. Liana, kamu nggak bisa terus-terusan begini. Kita harus ke rumah sakit. Liana menatap sahabatnya dengan mata yang kini penuh tekad. Aku akan bertahan, Rin. Aku harus bertahan. Suaranya lirih, namun syarat dengan kekuatan baru. Rina menggenggam bahu Liana erat. Aku tahu kamu kuat. Tapi kamu juga butuh istirahat. Aku nggak mau kehilangan kamu, Li. Liana mengangguk pelan. Ia membiarkan Rina membantunya masuk ke dalam mobil yang sudah dipanggil. Sepanjang perjalanan, ia menatap keluar jendela, melihat bayangan dirinya di pantulan kaca. Wajah yang dulu penuh kelembutan kini berubah. Ia bukan lagi Liana yang dulu. Saat itu juga, ia berjanji. Suatu hari nanti, Arfan dan ibunya akan menyesali semua perbuatan mereka. Suatu hari nanti, mereka akan tahu bagaimana rasanya dihancurkan tanpa belas kasihan. Dan ketika hari itu tiba, ia tidak akan lagi menangis. Ia akan berdiri dengan kepala tegak, melihat mereka tenggelam dalam penderitaan yang mereka ciptakan sendiri. Tapi untuk saat ini, ia akan diam. Ia akan menunggu. Ia akan membangun kembali dirinya dari kehancuran ini. Dengan atau tanpa mereka. Waktu berlalu, dan Liana menjalani hari-harinya dengan penuh perjuangan. Setelah keluar dari rumah sakit, ia memutuskan untuk tidak lagi bergantung pada siapapun. Ia mencari pekerjaan, meskipun dalam kondisi hamil besar, dan akhirnya diterima sebagai asisten administrasi di sebuah perusahaan kecil. Gajinya tidak seberapa, tetapi cukup untuk membayar kontrakan kecil dan biaya hidupnya sehari-hari. Setiap malam, ia duduk di dekat jendela, mengelus perutnya yang semakin membesar. Bayinya adalah satu-satunya alasan ia bertahan. Tidak ada lagi cinta dari seorang suami, tidak ada lagi keluarga yang mendukung, hanya dirinya sendiri dan anak yang tumbuh di dalam kandungannya. Sementara itu, kabar tentang kehidupan Arfan dan istri barunya mulai terdengar. Pernikahan mereka yang awalnya terlihat sempurna mulai diterpa berbagai masalah. Ibu Arfan yang begitu mendukung pernikahan itu justru sering ikut campur dalam rumah tangga mereka, menuntut menantu barunya untuk selalu menuruti keinginannya. Arfan mulai merasakan tekanan, tetapi ia sudah terikat dalam pilihannya. Liana mendengar semua itu dari Rina, tetapi ia tidak lagi peduli. Ia sibuk membangun hidupnya, sibuk mempersiapkan diri untuk menyambut kelahiran anaknya. Namun, dalam hatinya, ia masih menyimpan luka yang belum sembuh. Hari itu akhirnya tiba. Setelah berjam-jam menahan sakit, tangisan bayi menggema di ruangan rumah sakit. Liana menatap buah hatinya dengan air mata yang mengalir deras. Ia tersenyum meskipun tubuhnya terasa sangat lelah. Bayi laki-laki itu begitu mungil, begitu rapuh, tetapi ia adalah kekuatan baru dalam hidupnya. Ketika perawat menanyakan nama untuk bayinya, Liana terdiam sejenak. Ia mengingat semua rasa sakit yang telah ia lalui, semua penghinaan yang diterimanya. Dengan suara lembut namun penuh tekad, ia membisikkan nama yang telah ia siapkan sejak lama. Arya. Bayi itu menggeliat pelan di pelukannya, seakan mengerti. Liana mengecup keningnya, berbisik pelan. Kita akan baik-baik saja, nak, mama janji. Hari demi hari berlalu. Liana semakin terbiasa dengan perannya sebagai seorang ibu. Meski harus bekerja keras untuk mencukupi kebutuhan mereka, ia tidak pernah mengeluh. Ia tahu ia harus kuat, untuk dirinya sendiri dan untuk Arya. Suatu hari, ketika sedang pulang dari tempat kerja,
ia melihat seseorang yang tak asing berdiri di depan kontrakannya. Arfan. Saat itu, dunia Liana perlahan menggelap. Dan dalam kesadarannya yang semakin memudar, hanya satu hal yang terlintas di benaknya, bayinya. Suara riuh rendah memenuhi ruangan. Beberapa tamu berlari mendekat, sebagian lagi hanya menatap dengan tatapan terkejut. Liana terbaring di lantai dengan wajah pucat. Tangannya masih menggenggam erat perutnya yang terasa sakit luar biasa. "Liana!" Suara Rina terdengar dari kejauhan. Ia berlari menghampiri dan langsung berlutut di sisi sahabatnya. "Tolong panggil ambulans." Namun, sebelum siapapun bisa bertindak, suara tajam milik Ibu Arfan menggelegar. "Tidak perlu. Bawa dia keluar dari sini. Aku tidak mau pesta pernikahan anakku dikacaukan oleh perempuan ini." Semua orang terdiam. Rina menoleh dengan mata membelalak marah. "Apa ibu serius? Liana pingsan. Dia butuh bantuan." Ibu Arfan tetap berdiri tegak dengan wajah penuh kebencian. Dia hanya pura-pura lemah supaya menarik perhatian Arfan. "Aku tidak akan membiarkan dia merusak kebahagiaan anakku." Liana mengerang pelan, kesadarannya mulai kembali, meskipun tubuhnya masih terasa lemas. Samar-samar, ia bisa mendengar pertengkaran di sekelilingnya. Ia mencoba bangkit, tetapi tubuhnya terlalu lemah untuk bergerak. Arfan yang sejak tadi berdiri diam akhirnya melangkah maju. Ia menatap ibunya dengan ragu, lalu mengalihkan pandangannya ke arah Liana. Mata mereka kembali bertemu, tapi kali ini, Liana tidak lagi mencari harapan di sana. Dengan suara pelan, hampir berbisik, Liana berkata, "Aku akan pergi. Jangan khawatir." Rina membantu Liana berdiri. "Kamu gak usah khawatir. Aku akan membawamu ke rumah sakit," katanya sambil menatap Arfan tajam. "Aku gak percaya kamu diam saja melihat istrimu dalam keadaan seperti ini." Arfan mengepalkan tangannya, wajahnya terlihat tegang. Tapi sebelum ia sempat berkata apa-apa, ibunya lebih dulu menyela. "Dia bukan istrinya lagi. Jangan membicarakan sesuatu yang sudah selesai." Liana mengangguk lemah. Tidak ada gunanya lagi berdebat. Hatinya sudah terlalu lelah, terlalu sakit. Dengan langkah gontai, ia berjalan keluar dari gedung pernikahan, meninggalkan semua yang pernah ia perjuangkan. Hujan mulai turun, membasahi jalan setapak yang ia lalui. Liana menggenggam perutnya, berbisik pelan, "Bertahanlah, nak, Mama akan melindungimu." Dan dengan itu, ia melangkah pergi, menatap masa depan yang entah akan membawanya kemana. Hujan terus turun, membasahi tubuh Liana yang berjalan tertatih di bawah langit gelap. Dingin menggigit kulitnya, tapi rasa sakit di hatinya jauh lebih perih. Setiap langkah yang ia ambil, setiap tetes air yang jatuh ke tanah, membawa satu tekad baru dalam dirinya. Ia berhenti sejenak di depan sebuah halte kosong. Napasnya tersengal. Tangannya masih erat memegang perutnya yang mulai terasa nyeri. Tatapannya kosong. Namun dalam hati, ia bersumpah, "Aku akan kembali. Aku akan membalas semua rasa sakit ini. Aku akan membuat kalian merasakan apa yang aku rasakan." Liana bukan lagi wanita lemah yang hanya bisa menangis dan menerima perlakuan semena-mena. Ia telah kehilangan segalanya. Rumah, suami, martabatnya sebagai seorang istri. Dan sekarang, ia tidak akan membiarkan dirinya kehilangan lebih banyak lagi. Rina berlari menghampirinya dengan payung di tangan. Wajahnya penuh kekhawatiran. "Liana, kamu nggak bisa terus-terusan begini. Kita harus ke rumah sakit." Liana menatap sahabatnya dengan mata yang kini penuh tekad. "Aku akan bertahan, Rin. Aku harus bertahan." Suaranya lirih, namun syarat dengan kekuatan baru. Rina menggenggam bahu Liana erat. "Aku tahu kamu kuat. Tapi kamu juga butuh istirahat. Aku nggak mau kehilangan kamu, Li." Liana mengangguk pelan.
Ia membiarkan Rina membantunya masuk ke dalam mobil yang sudah dipanggil. Sepanjang perjalanan, ia menatap keluar jendela, melihat bayangan dirinya di pantulan kaca. Wajah yang dulu penuh kelembutan kini berubah. Ia bukan lagi Liana yang dulu. Saat itu juga, ia berjanji, suatu hari nanti, Arfan dan ibunya akan menyesali semua perbuatan mereka. Suatu hari nanti, mereka akan tahu bagaimana rasanya dihancurkan tanpa belas kasihan. Dan ketika hari itu tiba, ia tidak akan lagi menangis. Ia akan berdiri dengan kepala tegak, melihat mereka tenggelam dalam penderitaan yang mereka ciptakan sendiri. Tapi untuk saat ini, ia akan diam. Ia akan menunggu. Ia akan membangun kembali dirinya dari kehancuran ini. Dengan atau tanpa mereka. Waktu berlalu, dan Liana menjalani hari-harinya dengan penuh perjuangan. Setelah keluar dari rumah sakit, ia memutuskan untuk tidak lagi bergantung pada siapapun. Ia mencari pekerjaan, meskipun dalam kondisi hamil besar, dan akhirnya diterima sebagai asisten administrasi di sebuah perusahaan kecil. Gajinya tidak seberapa, tetapi cukup untuk membayar kontrakan kecil dan biaya hidupnya sehari-hari. Setiap malam, ia duduk di dekat jendela, mengelus perutnya yang semakin membesar. Bayinya adalah satu-satunya alasan ia bertahan. Tidak ada lagi cinta dari seorang suami, tidak ada lagi keluarga yang mendukung, hanya dirinya sendiri dan anak yang tumbuh di dalam kandungannya. Sementara itu, kabar tentang kehidupan Arfan dan istri barunya mulai terdengar. Pernikahan mereka yang awalnya terlihat sempurna mulai diterpa berbagai masalah. Ibu Arfan yang begitu mendukung pernikahan itu justru sering ikut campur dalam rumah tangga mereka, menuntut menantu barunya untuk selalu menuruti keinginannya. Arfan mulai merasakan tekanan, tetapi ia sudah terikat dalam pilihannya. Liana mendengar semua itu dari Rina, tetapi ia tidak lagi peduli. Ia sibuk membangun hidupnya, sibuk mempersiapkan diri untuk menyambut kelahiran anaknya. Namun, dalam hatinya, ia masih menyimpan luka yang belum sembuh. Hari itu akhirnya tiba. Setelah berjam-jam menahan sakit, tangisan bayi menggema di ruangan rumah sakit. Liana menatap buah hatinya dengan air mata yang mengalir deras. Ia tersenyum meskipun tubuhnya terasa sangat lelah. Bayi laki-laki itu begitu mungil, begitu rapuh, tetapi ia adalah kekuatan baru dalam hidupnya. Ketika perawat menanyakan nama untuk bayinya, Liana terdiam sejenak. Ia mengingat semua rasa sakit yang telah ia lalui, semua penghinaan yang diterimanya. Dengan suara lembut namun penuh tekad, ia membisikkan nama yang telah ia siapkan sejak lama. Arya. Bayi itu menggeliat pelan di pelukannya, seakan mengerti. Liana mengecup keningnya, berbisik pelan, "Kita akan baik-baik saja, nak, Mama janji." Hari demi hari berlalu. Liana semakin terbiasa dengan perannya sebagai seorang ibu. Meski harus bekerja keras untuk mencukupi kebutuhan mereka, ia tidak pernah mengeluh. Ia tahu ia harus kuat, untuk dirinya sendiri dan untuk Arya. Suatu hari, ketika sedang pulang dari tempat kerja, ia melihat seseorang yang tak asing berdiri di depan kontrakannya. Arfan. Setelah mengambil kendali penuh atas perusahaan, langkah pertama yang Liana lakukan adalah meninjau kembali semua keuangan dan aset yang terhubung dengan ibu Arfan. Ia menemukan bahwa perempuan itu selama ini menikmati hidup mewah dengan uang perusahaan, bahkan memiliki beberapa properti atas namanya yang dibeli menggunakan dana perusahaan. Tanpa ragu, Liana mengajukan tuntutan hukum atas penyalahgunaan dana dan penggelapan. Dengan bukti yang kuat, proses hukum berjalan cepat. Aset-aset ibu Arfan mulai disita satu persatu, rekening pribadinya dibekukan, dan semua fasilitas mewah yang dulu ia nikmati menghilang dalam sekejap. Berita tentang skandal ini segera menyebar, menghancurkan reputasi ibu Arfan yang selama ini dikenal sebagai wanita terpandang. Teman-teman sosialitanya yang dulu selalu mengelilinginya mulai menjauh.
meninggalkannya sendirian di tengah badai yang ia ciptakan sendiri. Suatu hari, ketika Liana keluar dari kantor setelah menyelesaikan beberapa urusan penting, ia melihat seorang wanita parubaya berdiri di luar gerbang gedung perusahaannya. Ibu Arfan. Wanita itu tidak lagi terlihat angkuh seperti dulu. Wajahnya kusut, pakaian yang ia kenakan tidak semewah biasanya, dan sorot matanya penuh keputusasaan. Liana. Suaranya bergetar saat memanggil. Liana tetap diam, menatapnya tanpa ekspresi. "Tolong, aku tidak punya siapa-siapa lagi," lanjutnya dengan suara lirih. "Aku kehilangan segalanya. Rumah, uang, bahkan anakku sendiri tidak bisa membantuku lagi." Liana mengangkat alis. "Kamu datang padaku setelah semua yang kamu lakukan." Ibu Arfan menundukkan kepala, sesuatu yang dulu tidak pernah ia lakukan. "Aku salah. Aku mengerti sekarang. Aku mohon bantu aku, Liana. Aku tidak punya tempat tinggal." Liana menatap wanita yang dulu mengusirnya tanpa belas kasihan. Ia mengingat malam itu, malam di mana ia dipaksa pergi dalam keadaan hamil besar, tanpa tujuan, tanpa harapan. Ia menarik napas panjang, lalu berkata dengan suara dingin, "Sekarang kamu tahu rasanya." Ibu Arfan terisak, tetapi Liana tidak peduli. Ia melangkah melewatinya tanpa menoleh sedikit pun. Perempuan itu mungkin akhirnya menyadari kesalahannya, tetapi bagi Liana, maaf tidak akan pernah cukup untuk menghapus semua luka yang ia derita. Saat Liana berjalan menuju mobilnya, ia tersenyum kecil. Bukan karena kebahagiaan melihat penderitaan orang lain, tetapi karena ia tahu bahwa keadilan telah berpihak padanya. Ia sudah membalas semuanya. Kini, ia bisa benar-benar melangkah maju, meninggalkan masa lalu yang dulu menghancurkannya. Liana melangkah masuk ke dalam mobilnya dengan tenang, membiarkan Ibu Arfan berdiri di sana dengan wajah penuh keputusasaan. Tanpa menoleh lagi, ia memberi isyarat pada sopir untuk segera pergi. Mobil melaju meninggalkan gedung perusahaannya, meninggalkan masa lalu yang telah ia balas dengan sempurna. Sesampainya di rumah, Arya sudah menunggunya di ruang tamu. Bocah itu kini berusia 5 tahun, semakin mirip dengan dirinya. Ia berlari menghampiri Liana dengan wajah cerah. "Mama, kamu pulang lebih cepat hari ini," serunya sambil memeluk pinggang Liana erat. Liana tersenyum dan mengusap kepala putranya. "Mama kangen sama Arya. Makanya pulang cepat." Arya tertawa kecil dan menatap ibunya dengan mata penuh cinta. "Mama selalu kerja keras. Arya ingin Mama bahagia." Liana berjongkok di hadapan putranya, menggenggam tangan mungilnya dengan lembut. "Mama sudah sangat bahagia, Nak, karena Mama punya kamu." Malam itu, setelah Arya tertidur, Liana duduk di balkon rumahnya, menikmati angin malam yang sejuk. Ia menatap ke langit yang gelap namun dihiasi bintang-bintang. Selama ini, ia berjuang untuk bertahan, membuktikan bahwa ia bisa bangkit, dan membalas semua rasa sakit yang pernah ia alami. Kini, ia telah berhasil. Perusahaan Arfan sepenuhnya menjadi miliknya, dan bisnisnya sendiri semakin berkembang pesat. Ia telah mengembalikan semua penderitaan kepada mereka yang dulu menghancurkannya. Arfan dan ibunya kini hidup dalam kehancuran mereka sendiri. Namun, meskipun ia telah membalas dendam, hatinya tidak lagi dipenuhi oleh kebencian. Ia tidak merasa perlu terus melihat mereka jatuh. Ia sudah mendapatkan apa yang ia inginkan: keadilan, kebebasan, dan kehidupan baru yang lebih baik. Ponselnya bergetar. Sebuah pesan masuk dari Rina. "Liana, aku dengar kabar terakhir tentang Arfan. Dia meninggalkan kota. Katanya ingin memulai hidup baru." Liana membaca pesan itu dengan ekspresi datar. Ia tidak lagi peduli kemana pria itu pergi atau apa yang akan ia lakukan. Baginya, Arfan hanyalah bagian dari masa lalu yang sudah ia tinggalkan. Ia membalas pesan Rina dengan singkat.
Biarkan dia pergi. Aku sudah tidak punya urusan dengannya. Ponselnya diletakkan kembali di meja, lalu ia menyesap teh hangat di tangannya. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa damai. Liana menatap langit malam dan tersenyum. Besok adalah awal yang baru. Tanpa masa lalu, tanpa dendam, hanya dirinya dan masa depan yang cerah bersama putranya. Liana menjalani hari-harinya dengan tenang. Bisnisnya terus berkembang, dan ia semakin dikenal sebagai salah satu pengusaha sukses di bidangnya. Setiap langkah yang ia ambil kini bukan lagi untuk balas dendam, melainkan untuk membangun kehidupan yang lebih baik bagi dirinya dan Arya. Suatu sore, ia duduk di taman bersama putranya. Angin berhembus lembut, daun-daun berguguran, dan suara tawa anak-anak lain terdengar di kejauhan. Arya berlari ke arahnya, membawa sekuntum bunga kecil yang ia temukan di rerumputan. "Mama, ini buat Mama." Arya menyodorkan bunga itu dengan senyum lebar. Liana tertawa kecil dan menerimanya dengan penuh kasih. "Terima kasih, sayang. Ini bunga yang sangat indah." Arya memeluknya erat, lalu menatapnya dengan mata penuh kepolosan. "Mama bahagia sekarang." Liana menatap putranya, merasakan kehangatan yang memenuhi dadanya. "Sangat bahagia, Nak, karena Mama punya kamu." Arya tersenyum puas, lalu kembali berlari bermain dengan anak-anak lain. Liana menghela napas panjang, menatap langit yang mulai berubah warna keemasan. Masa lalunya sudah berlalu. Dendamnya telah terbalaskan, tetapi yang paling penting, ia telah menemukan kebahagiaan sejatinya. Ia tidak membutuhkan pengakuan dari siapapun lagi. Ia tidak membutuhkan permintaan maaf dari orang-orang yang telah menyakitinya. Ia telah berdiri tegak di atas kakinya sendiri, membuktikan bahwa dirinya lebih kuat dari yang mereka kira. Saat matahari mulai tenggelam, Liana bangkit dari bangku taman dan menggenggam tangan Arya. Mereka berjalan pulang bersama, meninggalkan segala luka lama di belakang. Kini, kehidupannya bukan lagi tentang balas dendam. Kini, ia hanya ingin menjalani hari-hari penuh kebahagiaan bersama putranya, tanpa menoleh ke masa lalu. Dan untuk pertama kalinya, ia benar-benar merasa bebas. Hidup seringkali tidak berjalan sesuai dengan yang kita harapkan. Kadang, orang yang paling kita percaya justru menjadi orang pertama yang menghancurkan kita. Kadang, orang yang paling kita cintai justru meninggalkan kita dalam kesulitan. Namun, bukan kesedihan yang menentukan masa depan kita, melainkan bagaimana kita bangkit dari setiap luka dan pengkhianatan yang kita alami. Liana adalah bukti bahwa penderitaan bukan akhir dari segalanya. Ia adalah contoh bahwa orang yang kuat bukanlah mereka yang membalas dengan kebencian semata, tetapi mereka yang menggunakan rasa sakit sebagai pijakan untuk bangkit lebih tinggi. Dulu, ia diusir dalam keadaan hamil, dikhianati oleh suami dan mertuanya, ditinggalkan tanpa harapan. Namun, ia tidak membiarkan dirinya hancur. Ia berjuang, bertahan, dan akhirnya berdiri lebih tinggi daripada orang-orang yang dulu meremehkannya. Pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini adalah bahwa setiap rasa sakit memiliki tujuannya sendiri. Mungkin saat ini kita sedang merasa terpuruk, merasa dunia tidak adil, merasa hidup begitu kejam. Tapi percayalah, jika kita tetap berusaha, suatu saat kita akan melihat bahwa setiap kepedihan yang kita alami membawa kita menuju kehidupan yang lebih baik. Tidak ada kesedihan yang abadi, tidak ada luka yang tidak bisa sembuh. Namun, yang lebih penting dari balas dendam adalah kebahagiaan kita sendiri. Tidak ada gunanya terus-terusan hidup dalam dendam dan kemarahan. Keadilan itu perlu, tapi pada akhirnya, yang paling berarti adalah bagaimana kita bisa menemukan kedamaian dalam hati kita sendiri. Jika kamu sedang mengalami kesulitan, jika kamu merasa dihancurkan oleh keadaan, ingatlah bahwa kamu lebih kuat dari yang kamu kira. Jangan biarkan rasa sakit menghancurkanmu. Gunakan itu sebagai bahan bakar untuk membangun kehidupan yang lebih baik.
Percayalah, waktu akan menunjukkan bahwa kamu bisa lebih besar dari semua kesulitan yang pernah melukaimu. Dan pada akhirnya, ketika kamu sudah berdiri tegak, jangan biarkan masa lalu menguasaimu lagi. Jangan biarkan dendam menghabiskan hidupmu. Hidup ini terlalu berharga untuk dihabiskan dengan membenci. Bangkitlah. Percayalah pada dirimu sendiri. Jadilah lebih kuat. Dan yang paling penting, temukan kebahagiaanmu sendiri, bukan untuk membuktikan sesuatu kepada orang lain, tetapi karena kamu berhak untuk bahagia. Terima kasih sudah mengikuti kisah ini hingga akhir. Semoga kisah ini bisa memberikan inspirasi, semangat, dan kekuatan bagi siapapun yang sedang berjuang. Dan ingat, hidup ini masih panjang. Jangan menyerah, jangan takut untuk memulai lagi. Salam hangat untuk kalian semua. Tetap kuat, tetap berjuang, dan tetap bahagia.